Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Octavril Febriansyah kembali hadir menjumpai Anda pemirsa dalam program Dialog Tentang Sumbar. Pemirsa, malam hari ini kita akan berbincang dengan seorang putri pariwisata Indonesia Sumatera Barat 2021 yang akan bertugas selama 1 tahun ke depan yang baru saja terpilih nih. Kita sapa terlebih dahulu Tisa. Assalamualaikum Tisa. Waalaikumsalam Bang. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa. Ini aktivitas sekarang apa aja nih Tisa? Kalau aktivitas sekarang itu sedang mempersiapkan segala urusan yang ada di Padang, baik segala jadwalnya. Karena nanti tanggal 14 mau berangkat ke Jakarta. Jadi sekarang dipersiapkan dulu jadwal-jadwal yang sudah dibentuk dari sebelum-sebelumnya. Kayak tadi baru aja habis syuting untuk lagu, syuting video klip. Karena itu udah janji dari lama yang tertunda. Jadi penyanyi juga ini ternyata ya? Iya Bang. Oke, kuliah masih atau sudah tamat ya? Masih, sekarang semester 7 Di UNP. jurusan apa nih kalau boleh tahu? Sendra Tasik Bang. Jiwa-jiwa seninya kental seperti itu. Baik Tisa, ini ngomong-ngomong tentang pariwisata, kita kan lagi terdampak pandemi saat ini dan akhirnya ajang-ajang pageant seperti ini tetap diadakan seperti itu. Saya mau tahu dulu nih, apa pariwisata itu menurut Tisa? Pariwisata, ketika kita mendengar kata pariwisata itu pasti identik dengan liburan dan jalan-jalan. Nah, jadi memang arti pariwisata itu seputar itu, adalah kegiatan rekreasi, kegiatan seseorang atau lebih yang jauh ataupun ya jauh dari lingkungannya sendiri dengan tujuan untuk rekreasi. Oke, jadi seperti itu pariwisata ya. Dan selama pandemi ini kan banyak yang terdampak. Menurut Tisa bagaimana? Apa yang harus kita lakukan nih? Oke, yang kita lakukan tentu saja kita tidak takut untuk berwisata tentunya, tapi yang penting kita harus menjaga prokes seperti pemerintah sekarang sudah menanggulanginya dengan adanya vaksinasi dan prokes serta adanya CHSE dalam pariwisata, yaitu selalu ditekankan untuk selalu menjaga kebersihan di tempat pariwisata karena memang di pandemi ini membuat pariwisata sangat berdampak yang akan sangat berdampak juga dengan perekonomian. Oleh karena itu, dengan adanya CHSE ini diharapkan para masyarakat akan tetap terus berwisata tanpa takut akan pandemi. Nah, contohnya itu seperti rajin memakai protokol kesehatan, mencuci tangan, serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang bersih di tempat wisata seperti kamar kecil yang bersih, lalu tempat penjualan oleh-oleh yang dekat dengan tempat wisata, jadi kita nggak perlu jauh-jauh lagi nih buat beli oleh-oleh, dan juga penginapannya juga memadai. Nah, hal-hal itu yang sangat menunjang pariwisata di Indonesia dalam masa pandemi ini. Oke, sangat lega sekali ya jawabannya. Tisa tadi katanya sudah semester 7. Sejak kapan nih tertarik untuk mengikuti pageant-pageant seperti ini? Dulu pageant pertama yang Laura ikuti pada tahun 2018 itu Duta Genre. Laura menjabat sebagai Duta Genre Talenta Putri 2018. Nah, sekarang tahun 2021 ini baru mengikuti Putri Pariwisata. Itu awalnya juga direkomendasikan orang lain, Bang. Jadi waktu itu ada ketemu sama orang Jakarta namanya Mae. Terus awalnya beliau bilang katanya face Laura tuh cocok untuk Putri Pariwisata katanya gitu. Nah, habis itu setelah dipikir-pikir, setelah nonton-nonton ya Laura rasa juga Laura cocok di sana. Terlebih Laura juga suka berwisata. Oke. Ya, siapa yang nggak suka berwisata? Jadi sejak genre awalnya ini ya? Iya. Di umur berapa kira-kira Tisa? Umur 18 tahun. 18 tahun. Iya. Dan sekarang umurnya? 21 tahun. 21 tahun. Apa yang membuat Laura nih, ya panggilan akrabnya, tertarik untuk terjun di bidang ini? Dan tidak hanya Putri, juga kita akan mengabdi kepada daerah kita tentunya ya, Tisa ya. Yang membuat tertarik itu sebenarnya sebelum ikut ini Laura suka nonton-nonton pageant-pageant juga. Jadi setiap kali mengikuti pageant atau setiap kali menonton, itu setiap ada pertanyaan untuk para finalisnya, Laura suka nanti ikut jawab sendiri gitu. Dan juga Laura merupakan seorang MC juga, host juga, dimana udah terbiasa berbicara sama banyak orang. Jadi Laura merasa ya Laura pantas di sini gitu. Emang inilah passionnya. Oke, berarti berawal dari passion ini ya? Iya. Dan akhirnya sekarang targetnya sudah kecapai atau masih ada lainnya yang ingin dicapai? Pasti masih banyak. Setelah ini kata orang kan
udah ngucapin selamat nih karena udah menang Bang, selamat. Tapi justru Laura merasa ini baru dimulai gitu, belum berakhir. Jadi masih banyak yang harus dikejar lagi, baik mungkin wawasan juga masih harus belajar lagi ya, semuanya apa-apa gitu. Jadi masih banyak target-target lain yang harus dikejar, dan nanti juga tahun depan itu akan berlomba lagi di internasional. Wow. Jadi yang terpilih dari Sumatera Barat ini akan langsung ke tingkat internasional? Ini sudah Indonesia Bang. Sudah Indonesia? Iya. Berarti sudah Ini soalnya mewakili Sumbar? Iya, kemarin sudah mewakili Sumbar di nasional, kemarin sudah karantina, grand final, sudah ada pemilihan nasionalnya dan alhamdulillah terpilih jadi pemenang. Wah. Maka dari itu dikontrak ke Jakarta. Artinya ini nanti akan mewakili tidak hanya Sumatera Barat, tapi juga Indonesia secara keseluruhan. Asik banget sepertinya. Ini akan berkeliling se Indonesia nanti ya? Iya. Oke. Secara berkala memang harus mengelilingi 34 provinsi di Indonesia. Benar. Dari itu tentunya ini tidak mudah ya Laura ya, tidak mudah mendapatkan semua ini. Apa yang membuat Laura bisa di titik ini sekarang? Oke, sejujurnya nih Bang ya, dari awal mengikuti ajang ini sama sekali nggak ada kepikiran buat menang. Bukan berarti nggak prepare, tapi maksudnya tuh nggak. Bahkan Laura jagoin finalis lain gitu, karena lawannya benar-benar berat banget. Kayak daerah dari Bali dan NTT yang dapat support besar dari daerahnya gitu kan. Bahkan Laura sama sekali nggak mikir, nggak dapet lah gitu, top 5 aja mungkin rasanya nggak bakal dapet gitu Bang awalnya gitu kan. Target awalnya itu hanya di multi talent atribut, tapi ternyata waktu interview mungkin karena rajin belajar, mungkin alhamdulillah ternyata bisa berhasil memikat hati para juri. Terus di top 5 itu nama Laura disebutnya yang paling terakhir. Mungkin itu udah urutan juaranya kali ya Bang ya. Jadi disebut yang paling terakhir, sementara beberapa finalis yang Laura jagoin itu belum disebut ketika top 5 yang terakhir ini. Jadi itu tuh sempat yang kayak deg-degan banget, berdoa ya Allah gitu kan. Dan akhirnya disebut nih Sumbar. Nah pas di top 5, pas tinggal standing tuh yang terakhir, tinggal nentuin juara 1, juara 2. Untuk pertama kalinya Laura berdoa ya Allah semoga juara 2 aja gitu, jujur. Karena kok gitu? Karena kalau pemenang kan wajib dikontrak selama setahun di Jakarta. Ketika itu Laura mikir nggak sanggup lah jauh dari orang tua, nggak sanggup ninggalin kuliah, nggak sanggup semuanya gitu Bang. Jadi benar-benar berdoa semoga juara 2 aja gitu. Tapi ternyata Allah memberi rezeki sebagai pemenang. Jadi sempat ingin mengundurkan diri awalnya Bang, karena memang rasanya nggak sanggup banget gitu. Tapi akhirnya dinasehatin sama orang-orang sekitar kalau kesempatan itu nggak datang 2 kali. Benar. Dan Laura berpikir banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi ini. Benar. Jadi memang harus disyukuri. Akhirnya alhamdulillah juga dapat keringanan dari kampus. Itu untuk tahun depan nggak perlu cuti. Jadi untuk PL dan skripsinya itu boleh diganti sama laporan kegiatan di Jakarta aja. Dan juga alhamdulillahnya lagi selama setahun ini, 2 semester ini itu UKT-nya gratis gitu. Benar-benar dapat dukungan. Benar-benar dapat support dari kampus ya. Ya, dari orang tua juga, akhirnya orang tua juga ikut hijrah ke Jakarta. Karena anak tunggal juga kali Bang, dan Laura sendiri yang belum bisa jauh dari orang tua, jadi orang tua juga ngeliatin lah dari jauh di Jakarta nanti gitu. Ini akan di full funded juga nanti oleh Eljon ya? Iya, kalau untuk dari Eljon sendiri itu menyediakan akomodasi dan semuanya itu untuk Laura sendiri Bang. Oke. Jadi orang tua tuh pergi secara pribadi gitu. Ini kalau boleh tahu kapan nih Laura diadakan kemarin untuk pemilihan se-Indonesianya? Pemilihannya udah dari Juli Bang, tapi audisinya dimulai udah dari akhir-akhir Juli lah dimulai audisinya. Untuk se-Indonesia? Kalau kemarin untuk Syah Sumatera Barat ini bagaimana bisa ini terpilih? Ada pemilihan lagi atau gimana? Iya, awalnya kan nggak, kalau dari Sumatera Baratnya nggak ada, langsung ke nasional. Oh, langsung nasional? Iya. Jadi kalau nggak salah dari Sumbar ada 5 atau 6 pendaftar. Ada 1 orang yang di Jakarta, yang domisilinya di Jakarta tapi dia orang Sumatera Barat. Terus ada 5 lagi yang dari Sumatera Barat asli. Tapi alhamdulillah dari 5 itu yang kepilih mewakili Sumatera Barat di nasionalnya itu Laura. Oke. Ini kalau berbicara tentang keinginan nih Laura, katanya tadi tidak terlalu berminat dan juga direkomendasikan oleh teman. Bagaimana bisa? Karena Laura juga ada tuh namanya Aba sama Bunda yang akrab Laura panggil. Beliau itu adalah orang-orang yang mensupport dan mentor Laura selama ini. Jadi mereka memang yang merekomendasikan Laura untuk ikut Putri Pariwisata ini. Istilahnya Aba ini HRD-nya Bang. Jadi Aba inilah yang ikut ini gitu-gitu, bahkan beliau yang dafterin gitu. Karena
kan terakhir Laura ikut pageant tahun 2018, itu mungkin masih awam ya, sebenarnya masih kurang pengalaman dibanding orang-orang lainnya gitu. Jadi mentor-mentor yang hebat inilah yang mensupport Laura, yang mendukung bahkan mendaftarkan gitu. Tapi sebenarnya walaupun nggak berpengalaman, memang passion Laura di sana gitu. Karena emang suka dari dulu nonton putri-putri yang lain pun, pageant-pageant yang lain pun, setiap ada ditanya itu pasti Laura jawab sendiri dan oh ya gitu-gitu. Jadi walaupun nggak berpengalaman, tahu juga gitu. Oke, makanya pertanyaan-pertanyaan dari Bang Okta ini langsung dijawab secara lugas oleh Laura. Baik Laura, ini bagaimana juga cerita nanti apa yang akan dilakukan karena perlu ada legacy juga untuk internasional nantinya ya. Seperti apakah? Kita akan bahas nanti di segmen kedua. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog Tentang Sumbar. Kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Tentang Sumbar. Kita masih membahas tema hari ini, Kiprah Putri Pariwisata Indonesia 2021. Baik, kita hadirkan juga mama dari Laura, yakni Mami Irma Saputri. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Sehat ya Mia? Alhamdulillah. Ini padat banget kegiatannya sehari ini kayaknya. Iya, lumayan. Dari pagi udah ada acara syukuran yang diprakarsai oleh Tante Sasi Bakri, foundernya Sumbar Talenta. Sehabis itu langsung menyelesaikan hutang yang tertunda istilahnya. Apa itu? Jadi sewaktu 1,5 bulan prepare untuk Putri Pariwisata, sebenarnya dia juga ada terutang sama produsernya untuk syuting video, syuting lagunya dia. Karena dia singer ini ya? Iya, dia singer juga, mesin jahit kali ya. Bukan. Ya, kebetulan dia juga nyanyi, baru tadi menyelesaikan kemarin sama hari ini. Habis itu langsung ke sini. Padat banget aktivitas harian. Ini Mami langsung jadi manajernya atau gimana? Bisa dibilang begitu, tapi kita ada sebenarnya untuk mempersiapkan Laura untuk Putri Pariwisata ini ada 3 orang. Jadi saya sendiri, setelah itu ya udah disebut Laura juga tadi, ada HRD dari Sumatera Barat ini namanya Indra Leon. Iya. Dia, dan terus ada lagi namanya kami panggil dia Bunda Dian, dia juga IO. Jadi kami bertiga satu tim untuk mensupport dia lah, begitu. Oke, baik. Bagaimana rasanya Mami ini, karena memang sudah terpilih sejak bulan Juni ya? Bulan Juli audisi, iya. Sudah terpilih Laura sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2021, menjadi Mami dari seorang putri. Apa rasanya? Gimana ya? Haru tentu, bangga, juga sedikit panik. Panik kenapa? Panik ya seperti yang dibilang Laura tadi, kita tidak prepare, tidak menduga bakal jadi pemenang juara 1. Sebenarnya juga angin-angin itu dimulai waktu persiapan, dia kan online deh. Prepare video segala macam, walaupun kita tidak targetin untuk juara, tapi kita tetap jor-joran, tetap berusaha maksimal. Dimulai dari prosesnya itu orang-orang udah mulai, wah masuk top 5 nih, top 5 masuk nih gitu. Jadi mulai sedikit berharap ke top 10 aja dulu udah. Jadi di bio IG-nya nih kayak menghayal top 10 Putri Pariwisata Indonesia gitu kan. Nah, terus waktu untuk masuk ke top 10 itu saya deg-degannya luar biasa, sampai ngumpet-ngumpet, dipanggil ke urutan ke-8 ya. Di urutan ke-8 dipanggil. Habis itu untuk di top 5 udah nyantai gitu. Tapi kebetulan jurinya juga bilang pas Laura yang ngejawab, dia ngejawab gini, excellent, luar biasa gitu. Satu-satunya finalis yang dijawab sama juri setelah dia menjawab excellent hanya Laura gitu. Waktu untuk masuk top 5 ya udahlah, alhamdulillah, kalau masuk, kalau enggak berarti takdir. Nah, sama seperti Laura, begitu diumumkan pemenang, saya malah panik. Terus ada yang komen malah, ini baru orang yang kami lihat dia menang juara 1 tapi panik dan pucat gitu. Kayak enggak usah gitu. Laura panik, Mami juga panik. Berdua kita. Oke. Di kamera tuh kayak antara kayak Allah gimana gitu. Bingung juga. Karena memang nggak disangka-sangka ya. Nggak disangka-sangka, bener-bener nggak disangka-sangka. Tapi tentunya usaha dan juga effortnya dari Laura ini tentunya juga mengantarkannya sebagai pemenang. Apa usaha yang dilakukan sejauh ini? Usaha yang dilakukan ya sesuai dengan yang disuruh sama panitia sendiri ya, penyelenggara sendiri, seperti bikin video ini gitu. Kita prepare-nya semaksimal mungkin dan berusaha untuk tidak menyalahi aturan rules yang berlaku di rondonnya udah dikasihkan.
Sementara mungkin kita lihat finalis lain, kok backgroundnya disuruh latarnya putih, kok mereka malah berwarna-warni gitu. Mungkin itu juga salah satu penilaian bagi mereka juga kan. Sebenarnya juga dari awal kita bingung, karena dari sekian banyak video, justru videonya Laura yang kurang istilahnya dipromoin di IG-nya gitu ya Laura, Iya. di story. Dimasukkan di ke feed story, gitu, di feed atau di story. Tapi untuk outfit harian dia selalu masuk. Jadi kayak udahlah gitu. Tapi ternyata di malam grand final justru videonya orang cuma satu yang ditampilin, dia 2 gitu. Wow. Luar Mungkin biasa. udah terselubung bagi mereka ya. Udah kode Kode. bakal juara. Tentunya orang juga bertanya-tanya nih, Laura, apa sih sebenarnya bedanya? Kan ada duta wisata, ada putri pariwisata. Bedanya di mana tuh? Kalau duta wisata itu mungkin laki-laki dan perempuan bisa Bang, Aha. karena duta itu tidak menjelaskan dia laki-laki ataupun perempuan. Iya. Tapi kalau putri pariwisata itu sudah pasti perempuan, itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau perbedaannya sendiri itu mungkin beda lisensi Bang. Kalau ini alhamdulillah kalau putri pariwisata yang Laura ikuti ini lisensi yang resmi, bahkan di bawah Bapak Sandiaga Uno sendiri. Wow. Kalau yang lain itu mungkin sebenarnya tujuannya sama ya, pasti tujuannya untuk memajukan pariwisata, tapi memang berbeda lisensinya lah gitu. Kalau ini termasuk pageant 4 besar di Indonesia. Wow. Selain dari Putri Indonesia, Miss Iya. Indonesia gitu ya. Itu tentunya, Satunya Bang. Putri Pariwisata. Dan Laura tentunya sekarang sudah mengharumkan nama Sumatera Barat nih. Ini Alhamdulillah. apakah kali pertama Sumbar menjabat sebagai Putri Pariwisata atau gimana nih, Laura? Kalau nggak salah setelah 13 tahun, Bang. Wow, after 13 ya, Iya, 13 akhirnya tahun. Sumbar kembali dapat crown kebanggaan ini. Iya. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah ya? Mungkin ya ini yang pertama sih Bang. 13 tahun adanya Putri ajang Pariwisata. Ini emang ini pertama kalinya Sumbar bawa crown. Sejauh ini apa capaian yang paling tinggi bagi Sumbar di sini? Apa? Mungkin 10. sebelum ini ya mentok top 10. Mentok di top Di 10. tahun Iya. 2015 kalau nggak salah. Iya 2015. Kalau nggak salah tahun 2015 top 10. Sebenarnya selain orang-orang yang hebat tadi ada Abah dan Ode ya. Iya, Abah Indra Leon sama Bunda. Bunda Abah dan dia. Bunda ini Heeh. siapa lagi support sistem terbesar bagi Laura? Sanggar. Ya itu ada Tante Laura sendiri Bang. Iya. Tante Laura kan punya sanggar namanya Sanggar Tari Mutiara Minang. Ya. Nah jadi untuk mengikuti ajang ini tentu sangat perlu bakatnya seperti menari tadi dan menyanyi, itu juga mungkin salah satu menjadi penunjang Nilai plus ya. Laura, iya nilai plusnya Laura bisa menjadi juara. Nah sanggar itulah yang selalu support Laura baik dalam bentuk apapun gitu. Jadi kayak kebutuhan-kebutuhan apapun itu karena Tante Laura sendiri juga yang punya, jadi supportnya luar biasa dari Sanggar Tari Mutiara Minang ini sendiri, baik Sumber perintah. tempat dan segala macamnya. Terus juga ada seperti yang bilang tadi sumber talenta. Bahkan Laura kesini mungkin berkat Tante Sas ini itu Oh, Bang. oke. Tadi memang Tante Ibu Sastri Bakri ini yang menyarankan Laura kesini karena tadi juga Tante Sas membuat syukuran khusus untuk Laura yang dihadiri wartawan dan dihadiri Bapak Dinas Pariwisata Kota Padang. Oke. Makasih Tante Sas. Oke. Bahkan Baik. waktu audisi Ya. sendiri ya, bahkan untuk waktu audisi sendiri itu segala prestasi disebut karena prestasi terbesar Laura adalah di Sumber Talenta yang menghantarkan dia udah menari sampai ke Kurasia. Wow. Jadi itu disebut sewaktu audisi, mungkin juri-juri di sana, oh ini anak udah mateng nih, udah bisa ke internasional segala macam. Itu nari waktu itu mah. Iya, nari. Sama Ibu Sastri Bakri ini yang bawa. Tapi bakat nyanyinya juga hebat ya. Nyanyi udah belakangan ini. Dia Oh, belakangan. sebenarnya darahnya mungkin menari. Jadi kalau saya dulu saya mau ikutin semua. Jadi dari kecil saya ikutin menyanyi, menari dan segala macam, tapi dia lebih pilih menari yang utama. Untuk apalagi model yang enggak sama sekali. Untuk model tidak sama sekali dulu. Dia terjun di dia model baru lebih kurang 2 tahun belakangan. Yuk jadi model karena kebetulan juga ada satu agensi yang ngajakin terus. Terus yuk Laura yuk. Akhirnya dia mau. Nah, akhirnya baru dia terjun ke model. Baru ikut lomba supermodel beberapa kali, baru ikut make up segala macam. Kalau nggak anaknya bener-bener cuek banget. Oke. Dari kecil sempat ketebak juga nggak nih bakatnya bakal sampai menjadi putri ini sudah ditargetin nggak sama mami dan papi? Enggak sama sekali.
Mungkin untuk ini juga, mungkin kebetulan mungkin ini juga Tuhan menyalurkan keinginan saya sendiri ke anak kali ya. Oh, mungkin untuk ke model cita-cita lebih ke waktu saya. muda? Iya, cita-cita waktu muda. Untuk ke model sendiri mungkin itu lebih ke saya. Oke. Tapi kalau dulu mungkin tidak ada kayak agensi apa segala macam, kayak sekarang itu nggak ada. Semuanya kita ya? Semuanya, maksudnya penyalurnya itu Iya. waktu dulu nggak ada. Seusia saya muda dulu ya. Terus juga kalau mau di model juga dipandang-pandang orangnya siapa atau gimana. Kalau sekarang kan banyak, ada agensi A, B, C sampai Z, banyak banget. Nah mungkin ini, ya pokoknya nggak nyangka lah kalau untuk dia akan jadi seorang putri, apalagi mewakili Indonesia untuk internasional, itu benar-benar nggak nyangka gitu. Oke, baik. Ini kan membawa nama pariwisata Sumatera Barat juga tentunya. Bagaimana dukungan dari pemerintah sejauh ini, Laura? Kalau boleh jujur sih Bang, Ya. dari awal mengikuti audisi itu kita udah berusaha keras untuk menemui Bapak Dinas Pariwisata, Bapak Dinas Pariwisata. Ya. Pokoknya cuma mungkin ketika itu Bapak dan Ibunya lagi pada sibuk, jadi setiap dihubungi masih belum ada kesempatan untuk bertemu sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Tapi kalau sama Bapak Dinas Pariwisata sih sudah ketemu waktu di Sawalunto, itu Laura menghadiri rapat koordinasi daerah pariwisata Kabupaten Kota Sumatera Barat. Itu sudah ketemu dengan Bapak, sudah foto bersama gitu. Tapi yang bertemu untuk support yang secara resminya belum ada. Kita udah berusaha untuk menemui beliau, mungkin ya jadwal beliau padat mungkin ya. Tapi tadi sudah ada ketemu Bapak Dinas Kota Padang ya, sama perwakilan dari Dinas Pariwisata. Sudah ada tadi. Baru tadi ya? Iya. Tadi ya, sudah ada tadi. Mungkin kemarin memang jadwal beliau padat-padat, banyak mungkin kunjungan ke daerah, mungkin tidak sempat. Kalau ke pucuk pimpinan gimana? Kayak wali kota atau gubernur, udah sempat audiensi juga? Belum Bang. Belum? Itulah salahnya saya sendiri mungkin. Mungkin gini, karena pertama tidak menyangka, yang kedua untuk menemui beliau tentunya juga kita butuh link. Sementara saya kerja sendiri juga bertiga sama Bapak Endra Leon sama Bunda itu, kita cuma satu tim yang nggak ngerti harus gimana gitu. Tapi sebenarnya mungkin juga kesalahan saya tidak cerita kayak seperti Ibu Sastri Bakri inilah. Kalau dari awal saya cerita ke beliau, mungkin beliau bakal juga banyak supportnya. Bakal banyak support, bakal mungkin juga mengantarkan, karena Sumber Talenta kan juga di bawah naungan Ibu Emma Hyana juga. Iya. Nah, kami juga tidak ada ke sana. Dan lagian mungkin gini prinsip kami atau pikiran kami gini, minta support nanti nggak dapat apa-apa gitu. Kecewa mereka, beban berat. Kalau tahu kita juara satu dari awal, kita gitulah istilahnya. Mungkin nanti udah minta support kita, ternyata kita nggak membanggakan beliau-beliau, tentunya berat mungkin. Itu mungkin pikiran kita juga. Oke, berarti untuk segala kebutuhan di awal sampai hari ini, itu dari mana, Mi? Pribadi. Pribadi? Iya. Kami kegiatannya apa nih? Kebetulan saya adik itu punya sanggar tari, terus juga bantu-bantu ngajar nari, sama saya juga beberapa MC barale sih khasnya, MC wedding. Khususnya wedding. Tapi belakangan udah saya tinggalin, kayaknya udah agak capek ngurusin dia juga. Udah nggak kuat rasanya, usia juga mungkin, terus ya sanggar aja tertinggal. Kegiatan itulah. Kalau papa gimana? Papa pensiunan. Pensiunan dari? PNS BKKBN. Oke. Makanya kami dia ke Jakarta, kita juga lega. Kita ikut aja, udah kita pakai mobil duluan. Nanti pas dia nyampe Jakarta, kita juga udah nyampe. Nah, begitu. Jadi kita pakai mobil, bawa mobil sendiri, mobil yang kita punya. Baik, ini bakal berdinas selama 1 tahun ke depan. Laura, apa nih yang sudah Laura lakukan? Persiapan seperti apa? Oke, persiapannya sendiri tentu yang pertama Laura menyelesaikan dulu segala urusan yang ada di sini Bang. Baik tadi baru menyelesaikan video klip, dan mungkin besok-besok masih ada beberapa yang harus diselesaikan lagi. Seperti? Seperti masih ada photoshoot, janji-janji dengan MUA, yang beberapa MUA nih yang udah terbikin dari lama nih janjinya. Nah, terus persiapan lainnya tentu dengan kampus itu sudah diselesaikan. Sudah oke juga. Ya? Sudah oke, alhamdulillah. UKT-nya dibebaskan dan juga kuliahnya tetap jalan. Alhamdulillah disupport penuh dari kampus. Nah, itu juga sudah terselesaikan. Sekarang tinggal lagi prepare mungkin dari segi pakaian dan kebutuhan aja. Kalau support dari kampus seperti apa Laura setelah Laura memenangkan kompetisi ini?
Ya langsung hari itu Laura masuk info UNP, Bang. Info UNP ini Instagram di mana mungkin semua mahasiswanya nge-follow gitu sampai dosen-dosennya. Nah, jadi kabar ini beredar di grupnya dosen. Jadi malam itu tiba-tiba chat Laura di WA rame, Bang. Rame sama dosen-dosennya ngucapin selamat, terus kayak aduh kaget gitu kan, kayak seneng, kayak segen, takut gitulah gimana ya mau ngasih tahu, kan ada rencana cuti kuliah nih, Bang. Jadi kayak takut gitu gimana nih mau ngasih tahu cuti kuliah gitu. Nah, akhirnya malah dosennya ngapain cuti gitu, kalau bisa multitasking kenapa enggak gitu. Jadi malah bapak dan ibu nge-support Laura. Sempat bertemu dengan Bapak Rektor juga nggak? Rektornya belum, karena kebetulan waktu Laura ke kampus Bapak Rektornya lagi di luar kota, tapi sudah ditelepon. Berarti dengan dapat bebas UKT ini atas izin dari Rektor juga tentu ya, Mi, ya? Untuk kuliahnya karena semester 7 akhirnya tugas selama dinas bisa dijadikan laporan saja. Iya, ganti skripsinya itu. Oke, Mami merasakan seperti apa, Mi? Support dari orang terdekat termasuk juga kampus ini? Kalau support dari kampus saya itu benar-benar sangat luar biasa banget. Benar-benar luar biasa Bang. Nggak nyangka ya. Justru kita awalnya ingin menolak ini karena memikirkan takut pendidikannya Laura. Nah gitu, gimana ya? Dan nggak semua loh rasanya kampus. Kadang pengalaman ya saya pribadi. Anak punya prestasi ini sekolah dulu ya, kayak nggak dipandang gitu. Mungkin nggak tahu apa dilihat prestasinya apa gimana. Terus ini tiba-tiba beliau sendiri yang termasuk saya sendiri juga, karena ada beberapa, saya juga orang seni kan, dia kuliah seni, beberapa dosen saya kenal, kok saya ditelepon, kasih congratulations gitu. Riri gitu. Terus iya itu kita jelaskan, habis itu ya bingung, ini cuti kuliah, ngapain cuti kuliah, seperti yang kayak dijelasin sama Laura tadi. Tapi setelah mendengar dia datang ke kampus, Mi, kata Bapak Dekan gini-gini, nggak usah bayar UKT. Ya Allah, kayak gimana ya? Kayaknya saya dikasih rezeki yang bertubi-tubi setelah kemenangan dia gitu. Belum lagi kadang kemarin juga dia diminta jadi juri di pemilihan duta wisata Solo Selatan. Itu diundang bupatinya langsung, benar-benar bupatinya minta, terus diminta katanya datang hari Sabtu aja biar dikasih penginapan, akomodasi segala macam, dan juga dia terima jajan dari bupati yang kita benar-benar nggak sangka-sangka gitu. Jadi sempat jadi juri juga kemarin ini? Iya. Luar biasa. Tentunya tidak semua juga kampus yang bisa mengizinkan seperti ini ya, Mi, ya? Iya. Kadang memang harus memilih antara cuti atau memilih kegiatan ini. Benar Laura ya? Iya, Bang. Harus banyak-banyak bersyukur nih sama profesor ini. Iya. Oke, kita akan berbincang lagi yang lebih hangat tentang Laura dan juga Mami. Apa kegiatannya ke depan, seperti apa tantangan yang akan dihadapi selama 1 tahun menjabat. Di segmen ketiga, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Ketak Sumbar. Kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Ketak Sumbar. Kita masih bersama dengan Putri Pariwisata Indonesia 2021 yang juga dari Sumatera Barat ini. Laura, ini akan bertugas 1 tahun ke depan. Seperti apa saja tugas-tugas yang akan dilakukan itu? Tugasnya sendiri itu di kantor Eljonnya. Mungkin itu jadi presenter, pokoknya berhubungan dengan TV juga sepertinya Bang gitu. Terus tugas-tugas lainnya itu tentu saja harus mengelilingi 34 provinsi secara berkala. Jadi nanti bakal sering-sering terbang ke luar kota. Terbang. Ngapain aja tuh? Ya di sana pasti melihat pariwisata yang ada di setiap daerah di Indonesia, karena kan nanti Laura mewakili internasional. Otomatis Laura tidak hanya mengetahui di Sumbar saja, tapi juga di seluruh provinsi. Jadi nantinya di setiap provinsi Laura harus tahu tempat wisata ini, jaraknya dari bandara berapa misalnya, terus apa aja yang ada di sana, seperti apa kualitasnya dan lain sebagainya. Maka dari itu tentu harus terjun langsung ke semua daerah-daerah di Indonesia ini sendiri. Dan juga mengeksplor pariwisata di sana tentunya ya. Tentu saja Bang. Oke, kalau untuk yang akan dijadikan legacy, karena ada yang berkiprah di pendidikan terluar, karena ini juga yang akan dijual nanti ya di tingkat internasional. Kalau Laura sendiri, apa legasinya nanti? Pokoknya tentang pariwisata di Indonesia ini apa saja keunggulannya gitu Bang. Kan di Indonesia ini beragam nih Bang, baik segi budaya dan tempat pariwisatanya itu beda-beda, dan mungkin Laura akan lebih mengangkat di budaya karena Laura sendiri orang seni ya Bang ya. Karena banyak banget sebenarnya seni di Indonesia ini lagi dilirik banget di luar negeri, karena banyak di sini atraksi-atraksi yang
nggak ada di negara lain seperti itu Bang. Dan juga masyarakatnya, kita sama-sama tahu masyarakat Indonesia ini terkenal ramah di luar negeri. Iya. Negara dengan masyarakat yang paling ramah sekarang kita terkenal seperti itu. Jadi yang diangkat itu tentu budayanya, lebih ke budaya sih kalau Laura, kulinernya juga gitu. Karena kalau tempat wisatanya kita sama-sama tahu lah ya, Indonesia punya banyak banget surga-surga dunianya. Dan tersembunyi ada juga Iya. ya yang akan dieksplor oleh Laura nanti. Baik, ini selama 1 tahun ke depan ini katanya bertugas di Eljon TV, juga nanti keliling Indonesia. Kalau untuk internasional itu apa saja persiapannya, Laura? Persiapannya, nah ya itu tentu tadi itu Bang, Laura harus tahu tentang wisata-wisata yang ada di area Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu mempersiapkan diri, harus siap untuk terjun ke 34 provinsi di Indonesia ini secara berkala bersama Eljon. Kalau dari segi diri sendiri, pribadi Laura, hard skill dan juga soft skillnya seperti apa ini? Ya mungkin mempersiapkan bahasa Inggris biar lebih matang lagi tentunya. Terus mempersiapkan fisik juga, karena kan bakal sibuk, mungkin harus sering minum vitamin dan minum susu, karena itu males banget Bang. Terus ya mungkin lebih mempersiapkan fisik dan mental. Nah mental juga yang nggak kalah penting, karena itu juga sering diingatin orang Bang, nantinya Laura akan berhubungan dengan banyak orang, mungkin juga akan dikenali banyak orang. Dan kita sama-sama tahu apapun yang kita lakukan pasti akan ada orang yang nggak suka. Bahkan semakin kita melangkah lebih tinggi, itu semakin banyak juga orang yang akan menjatuhkan. Jadi mungkin lebih ke persiapan fisik dan mental aja. Mami tadi sempat ketawa mendengar Laura nyabainnya seperti minum susu, juga persiapan soft skill lainnya. Seperti apa, Mi? Laura ini sebenarnya anaknya tuh tipe anak, kalau anak sekarang bilang itu anak mageran gitu ya. Anak rebahan, terus anak SKS-an. Sistem semalam. Iya, tapi sistem SKS aja dia bisa menghasilkan yang terbaik gitu. Jadi di rumah saya sering marah itu, Laura SKS aja hasilnya kayak gini. Apalagi diseriusin. Apalagi kalau memang prepare. Jadi dia mau ulangan dari dulu. Jadi dia juga tipe anak yang, dan yang saya sendiri juga nggak ada dari dulu, no les gitu. Nggak pernah les sama sekali. Waktu SD cuman saya ngajarin di rumah, tapi tetap juara. Alhamdulillah juara. Itu waktu saya bisa dampingin terus. Dimulai kelas 4 saya mulai menyibukkan diri di sanggar. Itu mulai turun 5, 4 gitu. Tapi juga dia alhamdulillah dia selalu masuk SMP, SMA favorit seperti SMP 12, SMA 3 di mana di Padang ini lumayan favorit. Kalau untuk masuk Sentra Tasik itu sebenarnya bukan kemauan dia, itu kemauan saya. Karena saya lihat dia pemalas. Laura di Sentra Tasik malas, mungkin nilai Laura bisa tinggi gitu. Karena dia memang prakteknya lebih smart. Banyak ya? Iya, praktek lebih banyak, dia agak lumayan lah. Kalau untuk smartnya saya nilai juga, saya yang tahu gitu ya, lumayan gitu. Terus juga saya nggak pernah ngelesin bahasa Inggris, padahal saya kuliah jurusan bahasa Inggris. Oh gitu? Saya waktu dia kecil, kalau ngomong sama dia suka berbahasa Inggris, tapi diajak bahasa Indonesia. Sekarang baru dia mengerti alangkah pentingnya bahasa Inggris dan mendesak saya untuk meminta les bahasa Inggris. Tapi sekarang dia bisa. Les berarti? Belum, dia mau les online aja. Mungkin nggak bisa ya kalau ngambil kursus secara langsung sekarang. Benar-benar. Dia minta online, dan tapi dia juga bisa belajar. Sekarang kan kita bisa belajar dari handphone kan, kita bisa belajar dari internet. Saya suruh lihat aja di YouTube, Mami juga lihatnya dari YouTube. Dan untuk kemarin waktu di semasa proses ya Laura, proses karantina juga dilihat bahasa Inggrisnya setengah-setengah gitu kan, 50-50, karena Dedi Eljon itu sendiri tidak suka dia semua orang yang berbahasa Inggris full. Dia mencintai Berarti memang Indonesia. Benar selaranya dari dedinya ya? Iya, seperti itu. Jadi dia belajar sendiri bahasa Inggris dan sedikit-sedikit alhamdulillah dia bisa. Belajar sendiri. Minum susu males banget. Minum vitamin males banget, makan males banget. Males aja tetap kayak gini penampilannya ya. Apalagi ngerawat diri, males banget. Abis ini bakal dirawat nih? Tuh, insya Allah bakal dirawat di Jakarta tentunya. Ada disediain fasilitas yang lengkap seperti itu. Sebenarnya untuk terjun di kancah internasional nantinya itu tantangannya apa yang terberat bagi Laura? Ya mungkin kalau sekarang sih belum terlalu terasa Bang, karena untuk tahun ini yang melangkah di internasional itu masih pemenang yang tahun lalu, Kak Jessie. Karena kan Laura bukan tahun di depan. Tahun ini? Bukan Bang, jadi masih belum kebayang lah tantangannya apa, masih belum kebayang juga kira-kira mau dipersiapin apa aja bersama Eljonnya gitu. Tapi yang pasti itu pasti yang bahasa Inggris seperti yang dibilang Mami, mungkin harus lebih digali lagi lah pastinya.
Nah mungkin itu aja. Nanti kita lihat bersama Eljon ya. Itu. Baik. Karena Berarti tahun nanti depan. kompetisi internasional di tahun berapa? Bulan apa kira-kira? 2022 itu biasanya Desember bang. Oh, Desember akhir. Iya. Berarti masih ada 1 tahun lagi Masih ada ya? 1 tahun. Oke, baik. Karena waktu kita yang terbatas juga, Laura dan juga Mami, terakhir apa ini? Harapan-harapan dari Mami terhadap Laura dan juga masyarakat Sumatera Barat. Karena nih Laura secara tidak langsung ini sudah menjadi perwakilan Sumatera Barat, juga mengharumkan nama Sumatera Barat di tingkat nasional dan nanti akan tingkat internasional juga. Iya. Kalau bagi saya sendiri tentunya Laura bisa bertugas dengan sempurna mungkin. Iya. Jangan malesan lagi, jangan mageran lagi, jangan mikirin semuanya ribet, semangat buat kerja, dan juga yang pasti jangan lupakan orang-orang di belakang yang pernah bikin Laura seperti saat ini menjadi orang nomor 1 di Indonesia di bidang pariwisata tentunya. Jangan lupakan itu, orang-orang yang udah support, membantu lahir dan batin. Oke, baik. Laura, sebagai penutup, apa yang ingin Laura sampaikan kepada pemirsa yang sudah mensupport Laura sejauh ini dan harapan-harapannya ke depan? Oke. Terima kasih kepada orang tua tentunya yang sudah hadir di sini, keluarga, buat abak dan bunda, teman-teman, buat Aan, buat Tante Sas, special thanks, dan buat semuanya warga Sumatera Barat yang sudah mendukung Laura. Terima kasih banyak karena tanpa kalian mungkin Laura belum tentu bisa ada di sini. Dan juara ini bukan Laura persembahkan untuk diri Laura sendiri, tapi tentunya buat semua yang sudah mendukung Laura. Dan harapannya semoga pariwisata di Sumatera Barat semakin maju. Semoga generasi milenial di Sumatera Barat itu bisa lebih bangga dengan tempat-tempat wisata yang ada di Sumatera Barat sendiri dan lebih bangga dengan budaya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Mami, terima kasih Laura sudah hadir berbincang malam hari ini. Semoga tugas dan amanah 1 tahun ke depan dapat dijalankan dengan baik oleh Laura dan juga dapat mengeksplor pariwisata di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, biar lebih dikenal lagi di kancah nasional maupun mancanegara tentunya. Saya Oktavriel Febriansyah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.